9 September 2001, sebuah partai baru berdiri yang sebelumnya digagas oleh SBY bersama Vence Rumangkang. Panji-panji partai baru ini, Partai Demokrat, mulai berkibar di angkasa, membawa pesan damai dan kemajuan untuk negeri tercinta. Hari-hari setelah Partai Demokrat berdiri, diisi oleh berbagai perjuangan untuk membangun partai yang kuat dan siap berlaga di masa depan. SBY, sang penggagas, pemimpin yang lahir dari kalangan rakyat biasa, di desa terpencil Pacitan, seorang kandidat doktor ekonomi, dan seorang jenderal bintang 4 yang teruji di berbagai penugasan, termasuk di medan pertempuran dalam dan luar negeri, memutuskan untuk terjun ke gelanggang. Dukungan mengalir dari berbagai penjuru negeri, karena yakin dengan visi dan kemampuan SBY untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Secara resmi, di ruangan ini, di rumah Cikeas inilah saya gagas berdirinya Partai Demokrat bersama Pak Vence Rumangkang. Saya katakan waktu itu, ide untuk mendirikan sebuah partai politik itu ide besar. Oleh karena itu, tidak boleh gegabah dan ceroboh. Penggodokannya harus matang. Banyak sekali di negeri ini, ratusan partai berdiri, tetapi kemudian tidak bisa bertahan dan hilang dari peredaran. Saya ingin sekali berdiri, Partai Demokrat tetap eksis selamanya. Hal-hal yang mendasar dari sebuah partai politik bolehlah disebut pilar-pilar utama partai politik, yaitu ideologi partai, manifesto politik partai, platform partai, dan juga lambang serta identitas partai. Kita tetapkan ideologi Partai Demokrat adalah partai nasionalis religius, partai tengah, partai modern, dan partai yang mengayomi semua elemen bangsa apapun identitasnya. Kemudian dari ideologi itu kami jabarkan dalam manifesto politik dan platform perjuangan partai. Secara gamblang kami gariskan apa posisi partai sekaligus agenda yang harus dicapai oleh partai 10, 20, 30 tahun mendatang. Posisi itu mencakup posisi di bidang politik dan demokrasi, ekonomi dan kesejahteraan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pertahanan dan keamanan, lingkungan, dan juga hubungan internasional. Saya juga memikirkan secara baik-baik lambang, bendera, dan identitas partai yang lain. Kami ingin panji-panji Partai Demokrat menjulang tinggi ke angkasa, membawa pesan damai dan harapan baru bagi bangsa Indonesia. Kemudian, karena saya dipanggil kembali ke pemerintahan, masuk ke kabinet sebagai Menko Polhukam, maka rasanya tidak elok kalau saya langsung memimpin partai. Oleh karena itulah saya berbagi tugas dengan Pak Vence, semacam komitmen bersamalah begitu. Saya tetap meletakkan landasan utama perjalanan Partai Demokrat, kemudian saya tetap menjadi patron dan mendorong partai dari belakang. Kemudian Pak Vence melakukan langkah-langkah awal pembangunan partai, terutama infrastruktur partai yang sangat diperlukan. Ya, setelah pertemuan pertama di Cikeas, kemudian di Regent Hotel, dan dilanjutkan di dalam perumusan mengenai ideologi partai di Jalan Opir, saya melakukan operasional. Benar apa yang dikatakan Pak SBY bahwa kita ada deal, ada komitmen untuk saya melakukan operasional. Saya mengajak beberapa teman, antara lain Profesor Dr. Ihsan Tanjung, Profesor Budi Santoso dan teman-teman mendirikan partai ini. Pada tanggal 7 September 2001, akta pendirian partai ditandatangani di ruangan ini.
tanggal 21 Desember 2001 bertempat di Jalan Opir, Kebayoran, Pak SBY dan kami, beberapa pengurus yang ada, merumuskan tentang ideologi partai. Harus diakui bahwa yang memberikan atau merumuskan tentang ideologi partai datangnya dari Pak SBY. Mengalir dari ideologi dan manifesto politik partai, para pendiri dan kader Demokrat sepakat dan mendukung jati diri partai yang nasionalis religius yang landasannya juga diletakkan oleh SBY sebagai penggagas partai. Ya, pada perjuangan awal itu kan kita tidak punya uang, tidak punya modal, kecuali modal sosial itu tadi ya, network, jaringan-jaringan sosial yang kita miliki, juga yang dimiliki oleh teman-teman sesama pendiri. 9 pendiri itu pada umumnya juga bukan orang-orang dari partai politik, semuanya adalah orang-orang baru ya. Mengandalkan pada kemampuan kita masing-masing, itulah itu perjuangan kita. Pengalaman yang lain adalah bahwa pada waktu mendirikan partai ini awalnya ada orang-orang yang tidak setuju, tapi kemudian saya dibisiki oleh Ibu Ani bahwa lebih baik kita membuat kendaraan politik sendiri, biar itu semacam bemo, tapi itu milik sendiri, daripada naik Mercy, tapi Mercy orang nanti kalau di tengah jalan keluarganya mau naik semua, kita bisa disuruh turun. Jadi itulah semangat yang kita mendorong saya untuk tetap maju untuk mendirikan partai ini walaupun dengan segala keterbatasan dan kekurangan pada waktu itu. Karena itu maka saya telah bertekad sekali Demokrat menjadi tetap Demokrat. Betapa sulitnya mencari pengurus. Sampai saya ajak istri saya, anak saya untuk menemani saya. Kadang-kadang saya tidur di pos-pos polisi. Karena antara kota dan satu dengan yang lain kan malam hari. Akhirnya saya tidur di situ di mobil. Besok pagi cuci muka di kantor polisi. Berangkat lagi ke kota lainnya. Inilah pengalaman kami. Mereka datang. Wah, saya mau kalau gitu, Pak. Tapi kan tokohnya SBY kan. Oh iya, tokohnya SBY. Kita mau ikut, Pak, kalau memang SBY di sana. Tapi benar loh Pak Markus, janji. Jangan sampai kita dibohongi katanya. Memang banyak asam garamnya yang kita lakukan atau yang kita lalui karena memang pada waktu itu orang kaget. Ada partai baru. Dari mana ini partai baru? Nah, kita mencoba melakukan penetrasi dalam ide maupun dalam opini publik pada waktu itu bahwa partai ini lahir untuk membawa ada anak bangsa yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjadi presiden. Posisi pertama saya pada waktu itu yang diberikan Pak Budi Santoso adalah Wakil Sekretaris Jenderal. Pada 2002 itu saya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Dari situ saya sebagai salah satu pengurus inti mulai melebarkan jangkauan kita untuk ke berbagai tempat gitu, di mana sudah tentu yang pertama apa yang mau ditonjolkan, berpikir apa sih kalau kita bicara soal Demokrat, apa sih orang ngerti nggak Demokrat di daerah. Tapi ketika kita bicara SBY, nah semua orang tertarik. Oh, SBY yang kita mau bawa jadi calon presiden. Ini partai politik yang akan membawa Susilo Bambang Yudhoyono menjadi calon presiden berikutnya pada 2004. Itu selalu kita dengung-dengungkan di daerah-daerah, di mana dalam pertemuan-pertemuan, di pengajian, di kelompok-kelompok masyarakat, itu selalu itu yang kita sampaikan. Infrastruktur partai serta manajemen dan kepemimpinan yang baik merupakan prasyarat bagi kuat dan kokohnya Partai Demokrat. Pada 2 tahun pertama berdirinya Partai Demokrat, orang banyak yang tidak percaya kalau Pak SBY ada bersama Partai Demokrat. Sebagai bukti, pada tahun 2003, saya bergabung dengan Partai Demokrat. Untuk pertama kali saya diperkenalkan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat di depan para kader dari seluruh Indonesia
yang sedang berkumpul di Wisma Kinasih Bogor untuk melakukan Rapimnas. Mayoritas yang hadir pada saat itu adalah kaum laki-laki. Sedangkan kaum perempuan hanya sedikit saja, kira-kira 10-15 orang. Pada waktu itu saya katakan, kalau Partai Demokrat akan ikut kompetisi dalam pemilu, ibarat sebuah mobil, maka dia harus diperbaiki di sana-sini agar menang dalam balapan. Misalnya, bannya diganti dengan ban radial, mesinnya diganti dengan mesin turbo. Artinya, Partai Demokrat harus besar dan kuat. Kita harus mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk masuk Partai Demokrat. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit konstituen kita makin bertambah. Kaum perempuan yang tadinya sedikit, mereka mau bergabung. Bahkan akhirnya kaum perempuan itu sendiri menjadi tulang punggung dari kebesaran Partai Demokrat. Sebagai Wakil Ketua Umum, saya bersama Bapak Wence Rumangkang diminta untuk ikut membenahi manajemen serta infrastruktur partai yang memang belum ada. Pada saat itu kita juga belum mempunyai kantor yang memadai, sehingga kalau melakukan rapat-rapat dan pertemuan, kita terpaksa harus menyewa tempat. Saya ingat salah satunya adalah Hotel Ambara, Kebayoran Baru, Jakarta. Setelah kita berputar-putar mencari, akhirnya kita temukan sebuah gedung di Jalan Pemuda, Jakarta Timur, yang kita pandang cukup representatif untuk kita sewa, kemudian kita jadikan sebagai kantor pusat DPP Partai Demokrat. Alhamdulillah, karena dengan itu kita tidak perlu lagi menyewa tempat lain untuk melakukan rapat-rapat maupun pertemuan Partai Demokrat. Bersama SBY, Partai Demokrat menjadi harapan baru masyarakat. SBY benar-benar menjadi simbol dan sekaligus harapan yang menyatu dengan Partai Demokrat. Bersama SBY pula, Partai Demokrat memiliki semangat dan keyakinan yang lebih tinggi untuk memenangkan pemilihan umum dalam pertempuran politik yang keras. Kepribadian dan gaya kepemimpinan SBY mampu membakar semangat Partai Demokrat di seluruh wilayah Nusantara. Animo masyarakat pada waktu itu memang karena masih baru. Sebenarnya gerakan dari para pendiri partai dan para pimpinan-pimpinan karena sudah terbentuk strukturnya, sudah ada DPAC, DPC, DPD, itu solid sekali pada waktu itu. Solid sekali berjuang bagaimana caranya mendapatkan suara. Dari orang tidak tahu bikin menjadi tahu, itu yang persoalan yang paling rumit kami sebenarnya. Sehingga ya karena ada yang kita jual, siapa? Pak SBY, penggagasnya dan sebagainya, itu yang membuat orang masih terus percaya dan mereka mencari sebenarnya leader-leader yang baru setelah terjadi reformasi itu, mencari pemimpin-pemimpin. Memang banyak sekali tantangan, ya dianggap remeh dan sebagainya. Tapi kami tidak mau menyerah, istilahnya pejuang. Kami pejuang, tidak kenal menyerah, rela berkorban, karena tanpa pengorbanan perjuangan itu sia-sia. Dan kami percaya kemampuan kita, kemampuan pemimpin kita untuk maju dengan partai kita. Ya, jadi dengan tekad seperti itu, dan kami solid sekali. Satu dengan yang lain saling mendukung, seluruh Indonesia. Bermodalkan keyakinan, Partai Demokrat masuk ke gelanggang untuk memenangkan pemilihan umum tahun 2004. Meskipun infrastruktur dan logistik partai serba terbatas, Partai Demokrat yakin dapat bertahan dan bahkan berjaya dalam gegap gempitanya peperangan politik saat itu. Terus terang, sebagai partai baru, Partai Demokrat serba kurang logistiknya, kurang kadernya,
kurang infrastrukturnya, dan lain-lain. Boleh dikata sebenarnya Partai Demokrat belum siap benar untuk ikut dalam pemilihan umum tahun 2004 dulu. Tetapi atas dasar semangat, tekad, dan keyakinan yang tinggi, bismillah, kami melangkah untuk ikut berkompetisi. Dan begini, yang namanya partai baru sekali lagi, mengajak orang lain untuk bergabung itu juga tidak mudah. Oleh karena itu tidak heran kalau yang pertama-tama menjadi kader ya keluarga sendiri, istri, suami, anak, saudara, dan juga tentunya teman-teman. Karena saya berasal dari Pacitan, begitu mendengar ada partai baru, SBY ada di situ, mereka itu menyambut dengan sukacita dan ikut menjadi kader-kader yang membesarkan Partai Demokrat di tempatnya masing-masing. Kemudian saya memikirkan strategi, taktik, dan doktrin seperti apa yang paling tepat bagi sebuah partai kecil untuk memenangkan pemilu, bersaing dengan partai-partai besar. Saya gariskan waktu itu, Partai Demokrat menjalankan strategi perang gerilya. Apa artinya? Kalau musuh kuat kita menghilang, kalau musuh lemah kita datang. Kita harus pandai-pandai melihat situasi. Kita datang pada saat yang tepat. Dalam perang gerilya itu dinamakan timbul tenggelam pada saat dan tempat yang tepat. Untuk mengimplementasikan strategi perang gerilya itu, tidak ada cara lain kecuali kami semua harus turun ke bawah. Saya beserta Ibu Ani, teman-teman, dan kader-kader pertama dulu menjelajahi wilayah Indonesia siang dan malam untuk bertemu dengan komunitas. Nah, saya di samping memperkenalkan partai baru yang belum banyak dikenal orang, bahkan suka dihina, diremehkan, apa itu partai lambangnya 3 berlian katanya. Saya katakan ini partai yang insya Allah akan mengubah keadaan, dan jika saya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia atas izin Allah, maka tugas saya mengubah Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia yang lebih maju, yang lebih aman dan damai, yang lebih demokratis, yang lebih adil, dan yang lebih sejahtera. Anggota keluarga pada awalnya yang menjadi anggota Demokrat, yaitu dari keluarga SBY, keluarga SBY dari bapak, keluarga SBY dari ibu. Dengan adanya perkembangan dari Partai Demokrat di Pacitan, yang semula menjadi anggota itu adalah dari kawan-kawan SBY, itu juga ikut membantu. Dengan adanya perkembangan bahwa masyarakat itu juga mulai ada kepercayaan, kawannya SBY sendiri pun juga lalu ikut berkembang untuk mengembangkan Partai Demokrat itu. Yang pada waktu itu 2004 itu mulai ikut pemilu, karena sebelumnya itu saya kembangkan itu ada persyaratannya 1.000 orang harus menjadi anggota untuk bisa menjadi peserta pemilu. Nah, alhamdulillah pada waktu itu dengan saya telateni, tekuni untuk mencari anggota 1.000 orang itu, alhamdulillah bisa tercapai. Akhirnya pada waktu verifikasi lolos, sehingga lalu menjadi peserta pemilu pada tahun 2004. Nah, saya ceritakan ini saja, bagaimana kami dulu berjuang start dengan kesederhanaan, tapi tekadnya itu tekad membaja betul. Nah, ini bukti lagi ya, kalau kita memperjuangkan sesuatu yang kita yakini benar, sebetulnya tidak perlulah faktor-faktor materi itu mempengaruhi sekali. Itu mendukung ya, tapi tidak mempengaruhi sampai
katakan nggak jadi, tapi tekad gitu. Nah ini yang mungkin barangkali mendasari perjuangan Partai Demokrat. Kita punya tekad kuat untuk berhasil walaupun fasilitas sangat minim. Dalam pelaksanaan kita di lapangan, itu kita turun ke bawah, itu hanya dengan modal kartu nama Pak SBY dan juga kepada teman-teman caleg, dipadukan foto-foto mereka dengan foto Pak SBY. Dengan ikon Pak SBY inilah maka Demokrat berhasil di Sumatera Selatan. Target nasional pada saat itu, di pemilu 2004, kita hanya ditargetkan 7%. Namun Alhamdulillah di Sumatera Selatan kita dapat 14,7%. Bahkan di kota Palembang kita nomor 1. Dengan inisiatif dan kreativitas kita menyewa tukang panjat pohon untuk manjat bagaimana bendera Demokrat itu paling tinggi dari bendera-bendera lain. Merah, kuning, hijau, biru harus di atas. Jadi dengan modal di atas pohon kelihatannya bahwa Demokrat banyak benderanya. Padahal itu paling sedikit tapi paling menonjol. Nah inilah cara-cara kita untuk membangun image dan semangat teman-teman. Dan yang kedua, kita juga mengajak teman-teman untuk bagaimana dalam menghadapi masyarakat itu turun ke bawah. Saya inapkanlah tim, namanya tim 99, 99 orang untuk nginap di rumah-rumah penduduk dengan modal biskuit, kopi, gula, dan bawa duit sedikit untuk mereka tinggal 2 minggu di desa-desa untuk membawa dengan modal kartu tadi, kartu foto Pak SBY. Tanpa kenal lelah dan tak mengenal waktu, perjalanan dari satu rumah ke rumah yang lainnya, ketukan pintu yang tak kunjung berhenti, menorehkan jejak langkah awal Partai Demokrat di hati masyarakat Indonesia. Saya membentuk tim. Ya saya tinggalkan pekerjaan, saya bentuk tim saya kurang lebih 50 orang dari 4 provinsi. Jadi terdiri dari Sumatera Selatan, Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, dan Lampung. Berangkat dari situ, saya bilang, oke Pak, kalau Bapak seperti itu, saya akan mencoba mensosialisasikan Bapak dengan sistem door to door. Nah, begitu saya menyebutkan Pak SBY, baru mereka tertarik. Ini saya bicara partai ini sudah berdiri, sehingga 11 nama, dan kita mulai melakukan sosialisasi ke daerah untuk kader-kader di daerah bisa bergabung, terutama perempuan. Ditambah lagi ketika Ibu Ani bergabung. Nah, saya ingat Ibu Ani bergabung itu membuat satu gairah yang baru di tingkat pusat maupun di daerah. Bu Ani bergabung, tentunya Bu Ani kan menginginkan banyaknya tokoh-tokoh perempuan untuk menjadi pengurus Partai Demokrat pada saat itu. 13 Maret 2004 menjadi hari bersejarah bagi SBY dan Partai Demokrat. Untuk pertama kalinya, kampanye dilaksanakan di Banyuwangi, Jawa Timur. Partai Demokrat maju tak gentar, bersaing dengan raksasa-raksasa politik. Bertempur melawan singa dan harimau, guna merebut dan memenangkan hati rakyat. SBY itu satu orangnya demokratis. Keduanya orangnya karismatik. Dan ketiganya orangnya bijaksana. Pak SBY, karena beliaunya saya lihat itu sangat tegas, terus beliaunya sangat berwibawa. Mungkin inilah yang dinantikan oleh publik masyarakat Indonesia terhadap figur yang baru, figur yang fresh untuk memimpin negara ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertempuran politik yang pertama, Partai Demokrat berhasil meraih lebih dari 8 juta suara dari seluruh Indonesia. Di usianya yang relatif muda, Demokrat masuk ke dalam peringkat 5 besar. Betapa bersyukurnya Partai Demokrat karena kami berhasil dalam perjuangan pertama, yaitu pemilu legislatif tahun 2004. Terbayar sudah rasanya kerja keras, keringat, dan jerih payah kami semua.
Tetapi saya sampaikan kepada para kader waktu itu, janganlah lantas lupa daratan, berpesta pora. Justru kita harus lebih banyak berdoa, karena tugas kita makin berat. Pertama, harus memenangkan pemilihan presiden, dan yang kedua, jika Tuhan menakdirkan saya menjadi presiden, tugas saya pun tidak ringan. Ingat, harapan rakyat tinggi sekali, sementara selalu ada keterbatasan negara, pemerintah maupun seorang presiden untuk memenuhi semua harapan rakyat itu. Dan saya ini memiliki prinsip moral dalam politik. Sekali terpilih menjadi presiden, maka semua persoalan di negeri itu menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Tidak boleh seorang presiden menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan pendahulunya. Dan kemudian saya juga menganut kalau terpilih menjadi presiden dalam sebuah pemilihan umum, maka saatnya untuk bekerja. Artinya apa? Jangan lagi berkampanye, karena pemilu sudah selesai. Jangan melakukan pencitraan yang berlebih-lebihan, sebab rakyat setelah itu akan melihat apa yang dihasilkan oleh pemimpin baru itu. Kristalisasi keringat, tenaga, dan pikiran Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat terbayar pada Pilpres 2004. Walau dikepung oleh 4 pesaing yang amat kuat dalam putaran pertama, SBY dan Partai Demokrat berhasil meraih hampir 40 juta suara di seluruh Indonesia. Namun, pertempuran belum usai. Tidak ada jalan yang lunak untuk mencapai cita-cita yang besar. Dengan tekad membaja, SBY dan Partai Demokrat mempersiapkan diri untuk memenangkan pertempuran di putaran kedua. Diiringi keyakinan, insya Allah perjuangan akan sukses. Pada pemilihan presiden langsung oleh rakyat yang pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, lebih dari 69 juta rakyat memilih SBY sebagai presiden. Inilah bukti nyata akan besarnya kepercayaan dan harapan rakyat Indonesia kepada SBY dan Partai Demokrat. Saya berjanji untuk menjadi presiden untuk semua insan Indonesia, untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia, dan akan berdiri di atas semua golongan. Di awal kepemimpinannya, SBY menghadapi sejumlah tantangan besar, antara lain embargo dan keterbatasan TNI, GDP rendah, hutang IMF, pendapatan per kapita, dan upah buruh rendah, peran internasional terbatas. Bandara dan pelabuhan belum memadai, anggaran pendidikan dan gaji guru kecil, penegakan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. BUMN dan kontrak karya lemah, serta konflik pun masih sering terjadi di banyak tempat. 20 Oktober 2004, dengan memohon izin Allah, SBY bersumpah kepada sejarah dan rakyat Indonesia. Siap memimpin Indonesia mengatasi berbagai tantangan berat yang menghadang. Saya memulai memimpin Indonesia dalam situasi dan lingkungan yang khas. Di samping kita berada dalam euforia demokrasi, Indonesia juga belum sepenuhnya terbebas dari krisis. Persoalan masih ada di mana-mana. Oleh karena itulah tugas saya yang pertama adalah memulihkan kembali kepercayaan rakyat Indonesia, baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri. Dengan cara saya harus memberikan yang saya sebut dengan quick wins, hasil nyata yang dapat saya capai dalam tahun-tahun pertama pemerintahan saya. Oleh karena itu, utang IMF yang
jumlahnya sebesar sekitar 70 triliun kami lunasi 4 tahun lebih cepat dari jadwal yang ada. Lantas sanksi dan embargo militer yang telah berlangsung selama 12 tahun dapat kita akhiri, dan juga persoalan Aceh, konflik Aceh yang telah berlangsung selama 32 tahun juga bisa kita akhiri secara damai. Kembali kepada yang disebut dengan era politik gaduh sebagai bagian dari euforia demokrasi. Sebagai pemimpin saya memang harus sangat sabar, tegar, tetapi terus bekerja. Meskipun kritik tidak pernah berhenti, bahkan caci maki dan hujatan. Saya memilih untuk menjawab semua kritik dan hujatan itu dengan hasil nyata. Dan alhamdulillah rakyat Indonesia akhirnya mengetahui bahwa saya masih terus bekerja apapun situasi yang ada dan hasilnya nyata. Kemenangan dan kepercayaan rakyat kepada Presiden SBY langsung diuji. Saat tsunami menghantam Aceh dan Nias pada akhir tahun 2004. Lebih dari 170.000 orang tewas dan lebih dari 500.000 kehilangan tempat tinggal. Presiden SBY dengan sigap dan tepat membuktikan kepercayaan rakyat dan masyarakat internasional. Melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi daerah bencana yang merupakan bencana terbesar di dunia di awal abad 21. Indonesia juga berhasil menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas keuangan yang kredibel dalam pembangunan kembali daerah bencana. Saudara tahu, ujian, cobaan, permasalahan datang silih berganti di luar jangkauan kita. Kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, faktor-faktor yang tidak bisa dihindari siapapun yang jadi presiden. Presiden SBY juga berinisiatif dan bekerja keras untuk mengatasi sejumlah masalah strategis yang lain, termasuk memulihkan dan memperkuat hubungan Indonesia Timur Leste. Inilah bukti bahwa Presiden SBY dengan dukungan penuh Partai Demokrat mampu menyelesaikan berbagai warisan masalah-masa lalu. We have in you, Excellency, the best friend of the people of Timor-Leste. I wish from the bottom of my heart that this act cements the already solid relations between the two sovereign states and between our two peoples. Thank you very much for the honor and privilege that Your Excellency has bestowed on me on behalf of the government of the Republic of Indonesia. Visi misi itu tentu tergantung tantangannya ada. Pertama tentu perbaikan ekonomi, karena pada waktu itu kita masih baru pulih saja dari krisis, utang IMF masih besar, defisit kita cukup besar, dan kedua pertumbuhan 2014 cuma 4% lebih. Kita Presiden dengan saya setuju dan beliau melimpahkan lebih banyak tugas-tugas di bidang ekonomi dan juga kesejahteraan, di samping tentu membantu di bidang-bidang lainnya. Karena itu saya menjalankan tugas itu di samping sebagai Ketua Bakornas juga menangani kebencanaan. Jadi beliau tentu secara umum menjalankan tugas kepresidenan, memberikan arahan, kemudian juga secara bersama-sama kita seragam ekonomi, masalah politik, masalah keamanan. Jadi saling mengisi pada waktu itu, dan hasilnya saya kira dapat dilihat bahwa terjadi pertumbuhan yang baik di ekonomi, keamanan, dan juga penyelesaian masalah yang lainnya dengan pengaturan-pengaturan seperti itu. Saya instruksikan melalui para pimpinan agar prioritas dan agenda tahun 2008 pertama-tama dukung dan bantu
menyukseskan program pro rakyat. Karena saya yang sedang mengemban amanah tahun 2007 ini, 2008-2009 akan tetap berkonsentrasi memprioritaskan untuk melaksanakan program-program pemerintah, program pro rakyat, maka wajib hukumnya keluarga besar Partai Demokrat dan kawan-kawan seperjuangan juga menyukseskan program pro rakyat itu. Pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, usaha kecil, sektor real, lingkungan, dan lain-lain. Dalam 5 tahun pertama, Presiden SBY dan Partai Demokrat fokus pada upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Di antaranya, melalui penciptaan lapangan kerja dan pergerakan UMKM, gaji pegawai negeri, termasuk guru, TNI, dan Polri juga dinaikkan. Presiden SBY dan Partai Demokrat membuktikan kepercayaan rakyat dengan terus bekerja keras. Dalam 5 tahun pertama, pemerintahan SBY, Indonesia meraih berbagai kemajuan, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik dan demokrasi, pertahanan dan keamanan negara, penegakan hukum, maupun hubungan internasional. Kondisi kehidupan bangsa yang makin baik dan capaian-capaian pembangunan yang nyata merupakan modal bagi peningkatan peran internasional Indonesia di panggung dunia. Dalam percaturan global, Indonesia kerap menjadi aktor penting, antara lain kepeloporan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim, pembangunan yang berkelanjutan, pemeliharaan stabilitas kawasan, serta kontribusi dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia. Bahkan sebagai anggota G20, Indonesia bisa memperjuangkan kepentingan ekonominya dan juga kepentingan negara-negara berkembang agar mendapatkan keadilan dan tidak ditinggalkan oleh kekuatan ekonomi dunia. Dengan prinsip bebas dan aktif, serta politik luar negeri ke segala arah, Indonesia mampu membangun kemitraan strategis dengan semua negara besar di samping ASEAN, yang kesemuanya diabdikan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Pencapaian SBY dalam pemerintahan periode pertamanya tak luput dari dukungan penuh Partai Demokrat. Partai Demokrat terus melanjutkan konsolidasinya, termasuk meningkatkan peran Partai Demokrat dalam lembaga legislatif. Peran Bapak SBY khususnya dalam konsolidasi partai, dan memang di dalam konsolidasi partai ini kan banyak permasalahan-permasalahan, khususnya di tingkat 2, karena partai baru belum lama sekali sehingga memerlukan pembenahan. Beliau memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas, karena memang beliau sebagai presiden mengetahui wilayah daerah tingkat 2 itu dengan pasti. Dengan demikian memberikan petunjuk dengan saya dengan sebaik-baiknya, baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Ya, keberhasilan Partai Demokrat pada tahun 2004 yang menempatkan kader-kader terbaiknya sebagai anggota DPR RI pada saat itu tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat berat sekali, karena perolehan kursi kita itu hanya nomor 4. Namun tugas utamanya sangat berat karena harus mengawal semua kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam hal ini Pak SBY, yang diimplementasikan, dituangkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kehidupan, badai setiap saat datang menghadang. Perang politik menuju pemilu 2009 semakin sengit. Karenanya, meskipun Partai Demokrat berada di atas angin, tetaplah tidak boleh lalai. Menjelang pemilu tahun 2009,
Partai Demokrat berada dalam posisi yang baik. Tetapi saya melarang para kader dan konstituen untuk lengah, kemudian menganggap ringan dan meremehkan lawan atau underestimate. Kita harus tetap berjuang secara sungguh-sungguh. Dan satu hal, saya juga mengajak, memberi contoh dan meminta seluruh kader agar dalam kampanye itu tidak menjalankan praktek-praktek politik yang buruk. Contohnya black campaign, kampanye hitam. Meskipun ratusan kali saya menjadi korban dari black campaign itu. Berpolitiklah yang baik, meskipun kadang-kadang berat, tapi akan sampai di tujuan. Dan juga sebagaimana yang saya jalankan dalam pemilu 2004 dulu, saya beserta Ibu Ani dan para kader kembali turun gelanggang, siang dan malam, berjuang di seluruh wilayah Indonesia. Dengan cara itu, pada saat yang menentukan pemimpin berada di depan, saya yakin bahwa perjuangan kami akan berhasil. Menyukseskan dan memenangkan pemilihan umum tahun 2009 untuk melakukan semua langkah. Apapun yang menghadang kita bisa kita tembus. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi, ada jalan keluarnya. Meskipun kompetisi akan keras dalam pemilihan umum tahun 2009 nanti, dengan ridha Tuhan, dengan kerja keras kita, insya Allah Partai Demokrat akan menang. Perang politik dan hantaman dari para kompetitor tidak menggentarkan Partai Demokrat untuk kembali menang di tahun 2009. Dukungan jutaan rakyat Indonesia membirukan medan-medan kampanye. Bendera biru pun megah berkibar di mana-mana. Sejarah mencatat, kampanye modern yang dipelopori Partai Demokrat di berbagai panggung pemilu 2009 telah mampu menarik jutaan massa. Partai Demokrat mampu berunjuk gigi dan menggetarkan lawan-lawan politiknya. We are at war. Kita harus betul-betul menang. Kalau menang jangan tanggung-tanggung. Kita harus menang mutlak. Great victory. Puas dengan pencapaian pemerintah selama tahun 2004 hingga 2009, rakyat kembali menjatuhkan pilihan pada Partai Demokrat. Dalam pemilu legislatif 2009, hampir 22 juta rakyat memilih Partai Demokrat, mengantarkan 148 wakil mereka duduk di DPR RI untuk meningkatkan baktinya kepada negeri. SBY dan Partai Demokrat meraih kemenangan yang gemilang. Pada pemilu presiden bulan Juli 2009, hampir 74 juta rakyat memilih kembali SBY sebagai Presiden Indonesia untuk masa jabatan kedua. Kemenangan tahun 2009 adalah sebuah prestasi cemerlang bagi SBY dan Demokrat. Kerja keras membuktikan Pilpres 2009 lebih sukses dari tahun 2004. Pada Pilpres 2009, SBY Budiono dari 3 pasangan Capres dan Cawapres memperoleh 93,25 suara. Saya yakini ilmu statistik manapun tidak rasional ada satu pasangan dari 3 pasangan memperoleh angka yang sebesar itu. Suatu kejutan bagi saya pada bulan April 2009, tiba-tiba saja beliau mengajak saya, benar ini, saya kadang-kadang begitu, kenapa saya siap ya. Dan memang setelah saya lihat memang beliau menginginkan suatu pemerintahan yang efektif. Ini terlihat dengan pandangan-pandangan beliau mengenai bagaimana mengelola pemerintahan, tapi juga keputusan beliau mengambil saya yang tidak mempunyai background
dukungan dari partai politik pun beliau mengambil. Tujuannya setelah saya pikir memang beliau menginginkan suatu pemerintahan yang berjalan dengan baik, manajemennya baik. Saya dengan senang hati tentu saya menerima dan menjadi pendamping beliau pada waktu itu. Pada saat kami mulai berkampanye, itu sasaran-sasaran utama itu sudah mulai digarap oleh, tentu sebagai awalnya adalah visi-visi dari Pak SBY sendiri dari segi ekonomi, sosial, politik, tapi kemudian kita jabarkan menjadi sasaran-sasaran yang lebih operasional, dan itu kami laksanakan bersama-sama tim, dan itulah yang menjadi pegangan bagi kami pemerintahan 2009-2014 untuk kita capai. Di bidang ekonomi ada beberapa, di bidang politik, sosial juga ada. Kalau tidak salah ada 11 program utama yang pada waktu itu nggak perlu saya sebutkan, sudah ada tertulis di sana. Itu merupakan hasil kajian, hasil penggodokan pada saat kita melakukan kampanye itu, dan dijadikan jadi sasaran pemerintahan Bapak SBY. Kami, Partai Demokrat Aceh, rakyat Aceh, mengartikan kemenangan pemilu 2009 di Aceh sebagai sesuatu wujud dari cinta rakyat Aceh terhadap SBY. Nah, ini bisa terjadi karena Pak SBY juga sangat menyayangi rakyat Aceh. Dan kenapa kemenangan besar ini kita peroleh? Saya pikir sangat rasional ketika sosok SBY lah yang pada tahun 2006 mengukir sejarah penandatanganan perdamaian antara pemerintah Republik Indonesia yang Pak SBY sebagai kepala pemerintahannya dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka. Tugas utama saya sebagai ketua tim sukses adalah menyatukan dan mensinergikan seluruh upaya pemenangan Pilpres. Sebagaimana kita ketahui, Pak SBY diusung oleh begitu banyak partai politik, termasuk 5 partai politik yang saat ini berada di DPR RI. Tentu yang pertama adalah seluruh kampanye haruslah dapat kita laksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan bebas dari penyimpangan-penyimpangan, termasuk di dalam pengelolaan dana yang haruslah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pak SBY selalu menekankan bahwa kita tidak boleh menghalalkan segala cara. Politik itu haruslah lurus, haruslah beretika, haruslah bermoral. Oleh sebab itulah, maka kita pun siap kalah, kita siap menang. Saya sungguh setuju dengan prinsip ini. Karena apabila kita menang, insya Allah kemenangan itu akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila kita kalah, tetaplah mulia dan terhormat. Dan kebetulan daerah pemilihan saya itu DKI 2, yaitu meliputi Jakarta Pusat, Selatan, dan luar negeri. Kalau dipikir bagaimana ya kita kampanye di luar negeri, tentunya alhamdulillah dengan kecanggihan sekarang dengan sistem IT, itu saya bisa juga kampanye melalui website, melalui Facebook ya. Dulu belum ada terkenal Twitter ya, dulu masih ada Friendster. Tentunya dengan alat itu saya bisa mengkampanyekan selain diri saya, juga Partai Demokrat dan program-program kesuksesan dari pemerintahan Pak SBY pada waktu tahun 2004-2009. Sehingga pada waktu itu pemilihan luar negeri, seluruh luar negeri itu dimenangi oleh Partai Demokrat. Daerah pemilihan Sulawesi Selatan 3 itu jauh dan daerah-daerahnya itu di gunung, sulit dijangkau oleh transportasi yang umum ya, dan itu membuat kita terasa sekali ya
di situ dibutuhkan fisik yang kuat dan kemudian kegigihan ya untuk terus melakukan hal tersebut, untuk terus mensosialisasikan tentang Partai Demokrat sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke gunung-gunung ya di daerah pemilihan kita. Pada waktu itu kami semua dikumpulkan, beliau mengatakan, persiapkan diri untuk berkampanye, berpidato di depan ribuan orang. Buat saya pikir tadinya saya dokter dan saya sering bicara di seminar-seminar, gampang lah ya. Ternyata 1.000 orang, 2.000 orang ngumpul, kita harus bicara, emang kaget juga gitu. Tetapi Presiden bilang bahwa kita harus mempersiapkan diri. Bila kita naik panggung dengan persiapan, maka kita akan turun panggung dengan kehormatan dan tentu saja kemenangan 21% untuk Demokrat tahun 2009. Background saya adalah seorang militer, jadi karier saya sepanjang hidup saya ada di dunia militer. Sehingga di dalam dunia perpolitikan praktis, saya tidak terlalu banyak terlibat. Pada saat saya ditunjuk menjadi wakil ketua tim kampanye Pak SBY, sebenarnya sebelum itu kan saya sudah tergabung di dalam tim kampanye, tapi dalam skup saya mengelola tim kecil saja. Tim yang terdiri dari sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat Pak SBY, sesama alumni 73. Dan juga alumni-alumni yang lain yang ingin bergabung dengan kami. Sehingga bagaimana sebenarnya pada saat beliau menunjuk saya menjadi wakil ketua tim kampanye itu adalah bagaimana mengenerate, menggabungkan antara tim yang saya dulu kerjakan dengan tim-tim yang lain yang banyak, cukup banyak itu, untuk memperjuangkan misi bersama, memenangkan kampanye Pak SBY waktu itu atau kampanye Partai Demokrat. Kita semua ini memiliki suatu pemahaman yang sama terhadap visi yang diberikan oleh Pak SBY. Bahwa kita ada strategi, ada capaian berapa sih yang harus kita menangkan untuk kita berjalan ke depan, sehingga sasarannya itu pasti ada gitu ya. Kemudian logistik apa saja yang harus kita perlukan. Kemudian cara bagaimana kita harus menyampaikan pesan publik kepada publik ya. Karena sebenarnya kan kampanye itu intinya adalah menarik hati publik. Jadi kalau kemudian kita menggunakan cara-cara yang tidak baik di dalam menarik atau men-attract publik untuk menyukai kita, sudah tentu itu bukan dari tujuan kampanye. Alhamdulillah bahwa pesan yang saya ingat selalu oleh Pak SBY bahwa kepada semua, bukan kepada saya ya, kepada semua komponen pendukung beliau adalah marilah kita menang dengan terhormat dan baik. Jangan menggunakan cara-cara yang tidak baik. Itu terjemahannya banyak ya, tidak baik saya tidak ingin bersatu-satu. Tapi pegangan itulah yang coba saya tanamkan pada seluruh anggota tim kampanye ini. Lakukan kembali cara berpolitik yang ternyata baik menjelang pemilu 2004 dulu. Ketika saudara menjadi anak bungsu dari peserta pemilu, baru berdiri 2001, 3 tahun ikut pemilu. Berjuang kita di jalan yang benar waktu itu, siang dan malam, tidak punya apa-apa. Alhamdulillah kita berhasil. Lakukan cara-cara baik seperti itu. Mengapa tidak? Karena ternyata cara-cara berpolitik yang baik justru mendapatkan hasil yang baik. Yang saya maksudkan cara politik yang dulu kita tempuh, politik yang bersih. Saya tidak ingin Partai Demokrat berpolitik tidak bersih. Seluruh Indonesia, ini pilihan kita, jangan ditawar-tawar. Yang kedua, tanpa kekerasan. Kekerasan dalam bentuk apapun. Wong kita mau berjuang, mendapatkan simpati kok dengan kekerasan. Kekerasan kata-kata, kekerasan perilaku, kekerasan tindakan di lapangan, mencaci maki, mencerca, menghardik, menghina, itu juga kekerasan politik. Jangan kita lakukan kepada siapapun. Santun. Kalau santun tidak berarti tidak boleh berkomentar,
Tidak boleh mengeluarkan statement, bicaralah, keluarkan statement, tapi pilihlah bahasa-bahasa yang baik. Pak kalah nanti tidak, Pak ketinggalan tidak, Pak kuno tidak. Yakin saya, dengan berpolitik yang santun, Allah akan berikan jalan. Strategi Pak SBY ketika itu ada serangan udara dan sebagainya. Jadi kita teman-teman itu turun ke lapangan juga penuh percaya diri, penuh keyakinan, ya, bangga, mempunyai karakter dan sebagainya untuk meyakinkan konstituen di daerahnya masing-masing. Dan alhamdulillah dengan strategi yang Pak SBY kemas, kita berhasil muncul sebagai pemenang pada pemilu 2009. Kemenangan SBY dan Partai Demokrat dalam pemilu 2009 juga mendapatkan perhatian dunia. Banyak mata tertuju pada sosok SBY. Sebuah majalah terkemuka di Brazil telah menobatkan SBY sebagai the most voted leader, dalam arti pemimpin politik yang meraih suara tertinggi dalam sebuah pemilu yang demokratis di dunia. SBY mendapatkan suara 73,9 juta, yang hingga saat ini menduduki peringkat tertinggi, mengungguli para pemimpin lain di seluruh dunia. Syukur Alhamdulillah Partai Demokrat yang belum genap berusia 10 tahun berhasil meraih kemenangan tahun 2009 dan mengantarkan kader terbaik Pak SBY sebagai pemimpin Indonesia. Ini berarti masyarakat merasakan kemajuan pemerintahan Pak SBY tahun 2004-2009 yang didukung penuh oleh Partai Demokrat. Kemenangan ini memberikan semangat baru bagi Pak SBY dan Partai Demokrat untuk lebih bekerja keras ke depan. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada Pak SBY dan Partai Demokrat. Kami akan terus berjuang untuk kemajuan negeri. Alhamdulillah, pada pemilihan presiden tahun 2009, saya beserta Partai Demokrat dan partai-partai pendukung lainnya berhasil memenangkan pemilihan presiden itu. Sama dengan sikap saya ketika menang dalam Pilpres tahun 2004, saya mengajak semua teman-teman yang berjuang, jangan lupa daratan, tapi banyaklah berdoa, karena tugas kita di masa depan justru lebih berat. Ingat, Indonesia telah resmi menjadi anggota G20, 20 ekonomi besar dunia. Pada tahun 2008, 10 tahun setelah ekonomi kita dulu hancur. Oleh karena itulah, perjuangan berikutnya lagi haruslah bisa menjamin kesinambungan pertumbuhan ekonomi kita, terus memekarkan kehidupan demokrasi, dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan jangan lupa pula, kita juga harus berperan di dunia internasional secara baik. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, perasaan saya ketika berhasil memenangkan Pilpres tahun 2009 dulu, saya kembali bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dulu permohonan saya agar saya bisa merampungkan tugas menyelesaikan masa bakti sebagai presiden selama 5 tahun, 2004-2009, dan itu dikabulkan oleh Tuhan, saya bermohon lagi kiranya saya juga bisa merampungkan tugas sejarah pada periode yang kedua, 2009-2014. Saya ingin ada tradisi politik yang baik di negeri ini, seorang presiden bisa merampungkan masa baktinya dengan baik dan tentunya menghasilkan sesuatu yang nyata bagi rakyat yang dicintainya. SBY mengajak para kader Partai Demokrat untuk tidak larut dalam kemenangan. Tak perlu ada pesta pora. Dengan tugas yang semakin berat, SBY justru mengajak dan merangkul semua kalangan untuk dengan semangat kebersamaan bekerja keras memajukan negeri tercinta. Sebagai seorang Muslim, seorang Indonesia, dan seorang Jawa,
saya ini memiliki sejumlah falsafah dan prinsip hidup. Di antaranya adalah falsafah menang tanpa ngasorake. Dalam konteks pemilihan umum, saya ingin menang tanpa mempermalukan yang kalah. Oleh karena itulah yang menang harus merangkul yang kalah, yang kuat mengajak yang lemah. Dan prinsip the winner takes all kalau diartikan secara sempit itu tidak baik. Tidak baik bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Pasca kemenangan Partai Demokrat dan kemenangan saya sebagai capres dalam pemilu 2009 yang lalu, saya mengajak semua untuk bekerja sama memajukan Indonesia. Saya ajak partai-partai politik untuk itu, meskipun ada koalisi, saya tidak pernah menarik garis tebal antara koalisi dengan oposisi. Katakanlah begitu. Saya juga mengajak lembaga-lembaga negara untuk bekerja sama dengan pemerintah sesuai dengan amanah yang diberikan oleh konstitusi. Berada di atas angin pada tahun 2009 tidak menjadikan Partai Demokrat dan SBY tinggi hati ataupun arogan. Presiden SBY sadar bahwa dalam membangun negara, ia tidak dapat membiarkan ego partai politik mengambil alih dan mengontrol jalan pikirannya. Presiden SBY memahami pentingnya membangun hubungan yang harmonis di antara lembaga-lembaga negara, termasuk antara DPR dan pemerintah, apapun latar belakang partai politiknya. Ada penyakit yang sering menghinggapi para politisi, yaitu mengedepankan ego kita masing-masing. Oleh karena itulah saya terus belajar dan menyempurnakan kepribadian saya dari hari ke hari untuk tidak dihinggapi oleh penyakit itu. Lagi pula, tidakkah kita tahu bahwa apabila kepentingan bangsa dan negara itu harus kita wujudkan, maka kepentingan lain menjadi nomor sekian, termasuk loyalitas dan kepentingan partai politik. Tidakkah kita ingat, loyalty to my party ends when loyalty to my country begins. Loyalitas kepada partai politik harus berakhir manakala loyalitas kepada bangsa dan negara itu dituntut.